Bayangkan sebuah dunia di mana seorang raja memiliki kekuasaan mutlak. Apapun yang ia katakan adalah hukum. Rakyat, mereka hanyalah pion dalam permainan kekuasaan, terjebak dalam kemiskinan, sementara bangsawan hidup dalam kemewahan. Tapi di tahun 1789, rakyat Perancis bangkit melawan. Mereka menantang kekuasaan raja, merobohkan simbol tirani, dan memulai revolusi yang mengubah sejarah dunia. Revolusi ini penuh dengan drama, pengkhianatan, pertumpahan darah, dan lahirnya gagasan kebebasan. Tapi, apakah revolusi Perancis benar-benar membawa kebebasan? Ataukah hanya membuka jalan bagi pemimpin baru yang lebih kejam? Di akhir abad ke-18, Perancis berada di ambang kehancuran. Sistem feodal yang sudah ketinggalan zaman membuat rakyat hidup dalam penderitaan. Perancis terbagi dalam 3 kelas sosial. 1. Kaum bangsawan, kaya raya, tidak membayar pajak. 2. Gereja dan pendeta, berkuasa, tapi juga bebas pajak. 3. Pekerja keras, membayar pajak petik, hidup dalam kemiskin. Raja Louis XI yang lemah dan boros semakin memperparah keadaan. Ia menghabiskan uang negara untuk perang, terutama membantu revolusi Amerika melawan Inggris. Akibatnya utang Perancis membengkak dan siapa yang disuruh membayar? Rakyat. Ketika panen gagal dan harga roti melonjak, rakyat mulai marah. Di jalanan Paris mulai terdengar bisikan, "Sampai kapan kita harus menderita?" Bisikan itu segera berubah menjadi teriakan revolusi. Pada 14 Juli 1789, Paris meledak. Ribuan rakyat berbondong-bondong menuju penjara Bastille, simbol kekuasaan tirani kerajaan. Penjara ini bukan hanya tempat tahanan, tapi juga menyimpan senjata dan mesiu yang dibutuhkan rakyat. Setelah pertempuran sengit, Bastille jatuh. Saat itulah, revolusi Perancis benar-benar dimulai. Rakyat tidak lagi takut pada raja. Beberapa minggu kemudian, lahirlah Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara. Isinya prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan persaudaraan. Ia mulai merencanakan pelariannya. Tahun 1901, Louis XI dan keluarganya mencoba kabur ke Austria. Mereka berharap mendapat perlindungan dari kerajaan lain. Namun, di kota kecil Varennes mereka tertangkap. Kabar ini menyebar cepat. Kepercayaan rakyat terhadap monarki hancur total. Tahun 1792, rakyat menyerbu istana Tuileries dan menangkap raja. Tak lama setelah itu, Perancis resmi menjadi republik. Tapi revolusi masih belum selesai. Raja Louis XI diadili atas pengkhianatan terhadap rakyat. Hukuman, mati di giyotin. Pada 21 Januari 1793, di depan ribuan rakyat Paris yang bersorak, pisau giyotin jatuh dan Perancis tidak lagi memiliki raja. Beberapa bulan kemudian, Marie Antoinette menyusul suaminya. Namun, tanpa raja, Perancis justru semakin kacau. Tahun 1793, revolusi berubah menjadi mimpi buruk. Kekacauan merajalela, rakyat kelaparan, perang berkecamuk. Maximilien Robespierre naik ke puncak kekuasaan dan menciptakan masa teror. Ia percaya bahwa revolusi harus dibersihkan dari musuh-musuhnya. Akibatnya, lebih dari 16.000 orang dieksekusi dalam 1 tahun. Bahkan teman-teman revolusioner Robespierre sendiri ikut dibunuh. Guillotine mematikan sehari-hari Paris. Dan siapapun bisa dituduh sebagai pengkhianat. Namun, seperti banyak diktator, Robespierre lupa satu hal, rakyat bisa memberontak lagi. Tahun 1794, ia ditangkap dan dieksekusi dengan gilotin. Tapi dengan kematiannya, revolusi belum berakhir. Seorang pemimpin baru segera muncul. Setelah kematian Robespierre, Perancis kembali dilanda kekacauan. Semua orang bertanya-tanya, siapa yang bisa menyelamatkan negeri ini? Jawabannya datang dalam sosok Napoleon Bonaparte. Seorang jenderal muda dengan kecerdasan luar biasa, Napoleon mengambil alih kekuasaan dalam kudeta tahun 1799. Ia mengakhiri revolusi Perancis dan mendirikan Kekaisaran Perancis. Di bawah kepemimpinannya, Perancis menjadi kekuatan besar di Eropa. Ia menyusun Kode Napoleon, sistem hukum yang masih digunakan hingga sekarang. Namun, apakah Napoleon benar-benar membawa kebebasan? Atau justru menggantikan satu tirani dengan tirani lainnya? Itu adalah cerita untuk lain waktu. Revolusi Perancis adalah bukti bahwa rakyat bisa mengubah sejarah. Dari kehancuran monarki hingga bangkitnya Napoleon, revolusi ini membentuk dunia modern dengan gagasan kebebasan, kesetaraan, dan demokrasi. Namun, revolusi juga mengajarkan satu pelajaran penting. Berbeda seringkali ingin tanda yang deal. Sekarang, aku ingin pendapat kalian. Apakah revolusi Perancis adalah kemenangan rakyat atau malah tragedi yang tidak perlu? Tulis di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa bahas lebih banyak sejarah seru lainnya.
Sampai jumpa di video berikutnya.